Ini mi gerbang pelayaran di Indonesia Timur, Sulawesi Selatan. Selamat batu kiri Makassar. Selamat datang di Makassar. Makassar itu berasal dari dua kata, mang dan kasara. Artinya, orang yang bersifat mulia, jujur dan berani. Makanya, jangan salah paham toh. Ada yang bilang, orang Makassar kasar-kasar Ki. Tidak benar itu semua. Buktinya, ya saya ini. Saya Pardi, saya lahir dan besar di Makassar. Ini mi pelabuhan Potere, dibangun pada abad ke-14 oleh Raja Goa. Pada masa itu, Potere menjadi sentra militer laut dan perdagangan di kawasan timur Nusantara. Potere ini salah satu peninggalan penting kerajaan Goa, kerajaan besar yang pernah ada di Makassar. Kalau pernah Ki mendengar nama Sultan Hasanuddin, nah itu beliau salah satu Raja Goa, pahlawan kebanggaan orang Makassar. Sampai saat ini, pelabuhan tradisional Potere masih bertahan Ji. Ia menjadi penghubung bagi warga pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan. Potere pernah berjasa menjadikan Makassar pusat perdagangan rempah. Kapal-kapal dagang dari seluruh dunia dulu singgah di sini. Mereka mencari jalan sendiri menuju pusat rempah Asia. Saya sering berpikir, mungkin karena sering disinggahi kapal rempah, maka makanan di Sulawesi Selatan juga kuat aroma rempah-rempahnya. Ada banyak rekan reang khas Makassar, coto Makassar, palu basah, konro, semuanya kuat rempahnya. Tapi kalau favorit saya justru sop saudara. Kalau mau menikmatinya, saya tinggal singgah ke warung Pangkep. Ya, masakan ini asalnya memang dari Kabupaten Pangkep, tetangganya kota Makassar. Sop saudara artinya, saya orang Pangkep saudara. Begitu kata sang pemilik warung. Bisa saja orang Pangkep ini. Namun, di antara kios-kios sop saudara, hanya beberapa Ji yang benar-benar orang Pangkep. Bisa dilihat dari spanduknya, berbeda-beda gitu dari tulisannya. Sop saudara diracik dengan resep rahasia. Selain sanak saudara, jangan harap Ki bisa tahu resep apa yang digunakan. Soalnya, bagi orang Pangkep, resep itu persoalan kejayaan. Warung Pangkep buka sepanjang malam alias 24 jam. Dan sepanjang malam itu juga sopnya dimasak. Orang Makassar suka sekali Ki makan. Porsinya tentu saja porsi besar. Ini bentuk penghargaan kami kepada makanan. Sebab makanan tidak dibuat dengan sembarang toh. Pakai hati bikinnya. Sampai sekarang, Makassar masih menjadi gerbang utama perdagangan Indonesia Timur. Kota saya ini, kota terbesar ketiga dari seluruh kota Indonesia. Ya, sudah metropolitan toh. Namun, sama seperti kota besar lain, lalu lintasnya macet dan kotanya juga padat. Bikin pusing ke kepala tak. Tapi santai Miki, selama ada PT-PT, semua beres.
Ini transportasi andalan saya sehari-hari. Angkotnya orang Makassar. Murah meriah toh? Jauh dekat 3.000 saja. Kejayaan sejarah Makassar masih bisa kita saksikan sekarang. Salah satunya, ya, Port Rotterdam. Pada masa kerajaan Goa, benteng ini bernama Benteng Ujung Pandang. Didirikan sejak abad ke-16. Sudah ratusan tahun, tapi bangunannya masih kokoh. Benteng ini dulu markas tentara kerajaan Goa sebelum akhirnya direbut oleh Belanda dan menjadi gudang penyimpanan rempah-rempah kala itu. Kalau ke Makassar, Ki, jangan lupa singgah ke Losari. Ini ikon kota kami. Jangan mengaku pernah ke Makassar kalau belum mampir ke Losari toh. Losari selalu ramai, tua, muda, sampai anak kecil tumpah ruah di sini. Apalagi kalau akhir pekan, sudah seperti taman bermain. Saya suka menghabiskan senja di sini, memandangi mentari, menghabiskan hari. Selamat datang di Maros. Disinilah terletak bentang karst terbesar kedua di dunia. Maros jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Makassar, sekitar 1 jam perjalanan mobil. Luas kawasan karst di sini sekitar 4.500 hektar. Bentuknya menjulang tinggi seperti menara. Makanya kawasan karst di sini disebut Tower Karst. Kalau ada pendatang ke sini, mereka sering bilang kawasan Kars Maros tak kalah indah dengan Kars di Cina dan Vietnam. Sepakatlah saya toh, Kars di Maros memang paling indah, sebab saya belum pernah ke Cina dan Vietnam. Makanya datang ke sini, sama saja toh dengan main ke luar negeri. Dari sekian banyak kars yang terletak di Kabupaten Maros, Dusun Ramang-Ramang adalah salah satu dusun yang berada di tengah-tengah gugusan batu kars. Sungai Putih menjadi salah satu jalur perlintasan yang penting karena jalur mobil belum terlalu baik untuk dilalui. Akses masuknya harus menyusuri sungai dengan perahu. Biarpun begitu, selama perjalanan kita dapat bonus toh, lukisan alam dari gunung-gunung batu. Gunung ini sudah ada sejak zaman prasejarah, tidak ada di tempat lain. Sepanjang jalur Sungai Putih ditumbuhi pohon nipah. Tumbuhan jenis palma ini menjadi salah satu ladang pencaharian warga di dusun. Biasanya daun nipah akan dimanfaatkan warga untuk membuat ketupat atau ya seperti ini dibentuk untuk atap rumah atau orang di sini bilang patongko nipah. Warga lebih memilih menggunakan nipah karena memang bisa menahan cuaca panas. Katanya biar lebih adem bila dibandingkan dengan menggunakan atap buatan. Biar beratapkan nipah, jangan salah Ki, ini tidak gampang bocor tahu wah.
Kunjungan saya kali ini adalah Kampung Berua. Lokasinya tak jauh dari Dusun Ramang-Ramang. Sekitar 10 menit berperahu. Kampung ini ada di tengah-tengah batu-batu purba. Biar tong ada di lingkungan purba, tapi Kampung Berua ini maknanya kampung baru. Dinamakan demikian karena dulu kampung ini adalah kampung paling ujung dan terakhir yang didirikan di Dusun Ramang-Ramang. Hanya ada 16 rumah, sebagian besar keturunan Bugis Makassar. Bentuk rumahnya khas, yaitu rumah panggung atau disebut balla. Balla terdiri dari 3 tingkatan, paling atas yaitu atap. Kemudian bagian tengah disebut sinrang atau tempat sang pemilik rumah dan keluarga tinggal. Dan bagian paling bawah disebut siring. Siring ini difungsikan sebagai kandang-kandang ternak juga. Bertemu saudara di Dusun Ramang-Ramang selalu punya cerita yang menyenangkan. Selain itu, ada juga misi, karena disinilah objek penelitian tugas akhir saya. Kawasan Karts Maros Pangkep bukan hanya menyajikan keindahan, tapi juga menyimpan berbagai rahasia purba yang siap untuk diungkap. Bersama teman-teman, saya melakukan kegiatan observasi goa. Warga sekitar menyebut goa dengan sebutan leang. Leang menjadi salah satu sumber air gunung, itu saja. Padahal, pada zaman prasejarah silam, goa-goa inilah tempat manusia purba tinggal. Berbagai lukisan tangan pun tergambar di dinding-dinding goa. Ada beberapa aktivitas yang akan kami lakukan, yang utama yakni reproduksi gambar. Tujuannya supaya gambar yang kami temukan lebih mudah dibaca, dimaknai, dan diukur daripada sekedar potret. Beberapa teman-teman lainnya mengumpulkan cangkang-cangkang moluska yang ada di sekitar mulut goa. Cangkang-cangkang ini adalah sampah dapur, sisa makanan yang dikonsumsi oleh manusia prasejarah. Mendalami ilmu arkeologi ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Selain itu, memberikan saya kesempatan lebih banyak untuk bercengkrama dengan alam bebas secara langsung. Tiap habis observasi, perut lapar menerpa. Ini waktunya saya menepi ke rumah Den Rumpa. Den Rumpa adalah salah satu tetua di Dusun Ramang-Ramang. Meski bukan keturunan bangsawan, tapi Den Rumpa ini memiliki gelar daeng karena sifatnya yang baik dan menjadi contoh di masyarakat. Rumah Den Rumpa berada di samping goa, objek penelitian saya. Saya sudah sering kali datang dan menginap di sini. Tapi selalu saja Mama dan Daeng menyiapkan makanan spesial. Nah, ini mie yang paling saya suka, lawa, bikinan Mama. Lawa ini terdiri dari ikan dan udang mentah yang dicampurkan bumbu dan kelapa. Haha, biar mentah, tapi sehat Ji. Enak pula. Susah cari makanan seperti ini di kota. Den Rumpa memang sudah menganggap saya sebagai keluarga. Jadi, makan bersama seperti ini sudah jadi kebiasaan kalau kami semua berkumpul.
kan? Mari kita bermain. Yang tidak pernah berubah dari dulu adalah sepak takraw. Ini sebenarnya permainan yang ada hampir di seluruh Nusantara. Biarpun begitu, bagi kami permainan ini tetap spesial karena menjadi ajang bagi kami untuk bermain dan mengobrol sambil berolahraga. Hahaha, kalau sudah bermain seperti ini, kami suka lupa waktu. Padahal sudah mau maghrib nih. Saat senja mulai turun, sang makhluk malam keluar dari sarangnya. Gugusan batu kars di dusun Ramang-Ramang memang menjadi rumah bagi kelelawar. Inilah waktunya bagi hewan nokturnal ini bermain dan mencari makan. Kalau sudah begini, waktunya bagi kami kembali ke peraduan masing-masing. Namun, bagi sebagian warga, inilah waktunya mencari nafkah. Karena beberapa warga Ramang-Ramang memang menjadi nelayan sungai. Saat malam harilah aktivitas mereka dimulai. Ada yang menebar jaring, pancing kail, menurunkan bubu dan lain-lain. Pencarian ikan malam hari seperti ini lebih mudah karena air sedang surut. Tapi ini yang paling saya suka, tombak ikan. Orang di sini bilang poke. Poke ya berarti menombak. Poke ikan biasanya dilakukan para pemuda sambil nongkrong-nongkrong semalam suntuk. Walaupun bukan warga asli dusun Ramang-Ramang, tapi keberadaan saya di sini sudah dianggap warga sebagai keluarga. Hal ini menjadi penghargaan paling tak ternilai bagi saya. Jadi, saya punya banyak keluarga dan kampung halaman. Maka ketika saya pamit, guru atau orang yang dituakan di kampung memberikan saya doa keselamatan. Bukan sekedar doa keselamatan. Adatnya orang di sini namanya Pak Sabi. Pak Sabi akan dilaksanakan ketika salah seorang warga kampung akan pergi merantau. Ya, memang inilah tradisinya orang Bugis Makassar pergi merantau untuk berdagang atau berlayar. Maka, para warga kampung yang dipimpin guru akan meminta berkah dan doa keselamatan bagi orang yang akan pergi.
Pasabi dilakukan di Gunung Baraka. Guru akan memanjatkan doa, kemudian memberikan saya satu ketupat berisi tanah. Maksudnya adalah agar diberi keselamatan di tempat manapun kita berpijak. Dusun Ramang-Ramang dan Kampung Berua hanya catatan kecil dalam perjalanan hidup saya. Tapi dari desa kecil ini, saya bisa membuka sedikit demi sedikit rahasia purba. Sebagai pemuda yang tinggal di kawasan Kars Purba, saya bangga karena bisa menjadi bagian untuk mengungkapkan kebesaran masa lalu. Warisan dunia ini, siapa lagi toh kalau bukan kita yang mau jaga? Saya bangga. Indonesia bagus toh.